Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 MIPA. Kali ini kita akan melanjutkan bab jaringan tumbuhan dan hewan. Karena minggu lalu sudah membahas tentang jaringan tumbuhan, jadi minggu ini kita akan membahas tentang jaringan hewan. Langsung saja ke materi. Ya, selain disokong oleh sel, tulang, dan organ, tubuh juga terdiri dari beberapa jaringan, yaitu jaringan otot, jaringan ikat, jaringan epitel, dan jaringan syaraf. Untuk jaringan syaraf akan dibahas di bab selanjutnya secara lebih detail. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama ada jaringan epitel. Apa sih jaringan epitel? Jaringan epitel itu salah satu jaringan dengan luas permukaan yang cukup besar dengan sel yang rapat. Jaringan epitel berfungsi untuk melapisi atau menutupi permukaan tubuh dan menyusun bagian terluar organ. Nah, jaringan epitel ini ada 7 jenis yang berbeda fungsinya antara yang satu dengan yang lain dan berbeda letak di bagian organnya. Ya, yang pertama ada epitel pipih selapis. Nah, epitel pipih selapis ini dapat dijumpai pada bagian tubuh yang terlindung dan jarang terkena gesekan. Dia terletak di pembuluh darah, pembuluh limfa, dinding alveolus pada paru-paru, dan kapsula Bowman. Dia bentuknya pipih, terdiri atas satu lapisan saja, dan berbentuk bulat. Kamu bisa lihat di gambar yang sebelah kiri, dia tidak bertumpuk, hanya satu lapisan, dan memiliki satu inti sel di tengah. Jaringan epitel pipih selapis ini dia berfungsi untuk difusi oksigen dan karbon dioksida salah satunya. Yang kedua ada epitel kubus selapis. Kubus selapis dari bentuknya itu hampir mirip kubus dengan inti sel berbentuk bulat yang terletak di tengah sel. Nah, jaringan epitel ini terletak di kelenjar tiroid, permukaan luar ovarium, dan pada lensa mata. Fungsi jaringan kubus selapis ini untuk absorpsi dan sekresi. Yang ketiga ada epitel silindris selapis. Silindris dengan inti sel berbentuk bulat telur. Terletak di bagian basal sel. Bisa dilihat ya di gambar ketiga. Epitel silindris selapis terletak di lambung, usus, kantong empedu, dan kelenjar pencernaan. Yang keempat, ada epitel pipih berlapis banyak. Bisa dilihat perbandingan antara pipih selapis dengan yang pipih berlapis banyak. Yang pipih berlapis banyak, itu dia bertumpuk untuk berfungsi melindungi jaringan di bawahnya. Dia terletak di rongga esofagus, rongga mulut, vagina, dan anus. Selanjutnya, epitel kubus berlapis banyak. Kenapa disebut kubus berlapis banyak? Karena tersusun atas lebih dari satu lapisan sel-sel kubus. Lapisan terluar selnya berbentuk pipih, sedangkan lapisan terdalam sel berbentuk kubus. Terletak di kelenjar keringat, folikel ovarium, dan testis. Kemudian ada epitel silindris berlapis banyak. Ini fungsinya jaringan untuk sekresi dan ekskresi. Jaringannya tersusun atas sel-sel berbentuk silindris pada lapisan permukaan, sedangkan lapisan di bawahnya tersusun atas sel-sel berbentuk kubus dan tidak beraturan. Bisa dilihat dari gambar ya, antara yang atas dengan yang bawah itu bentuknya berbeda dan juga saling bertumpuk. Ini terletak di laring, faring, kelenjar susu, dan kelenjar mukosa. Mukosa itu liur ya, jadi kelenjar air liur. Yang terakhir ada epitel transisional. Epitel transisional ini bentuk peralihan antara epitel squamosa kompleks dengan epitel silindris kompleks. Jadi jaringan ini itu punya beberapa lapis sel dan tidak bisa ditentukan bentuknya karena bentuknya ada pipih, ada kubus, ada silindris. Makanya disebut transisi. Dan jaringan ini terdapat pada organ berongga yang volumenya berubah-ubah.
Contohnya ureter, ginjal, dan leher rahim. Jadi contohnya pada ureter ya, pada saat terisi penuh dengan air kencing, itu dia akan meregang dan sel-sel jaringan epitel transisional itu mengalami perubahan bentuk menjadi lebih pipih dan elastis. Jadi yang transisional ini tidak dapat ditentukan bentuknya dan juga terdapat pada jaringan atau pada organ yang volumenya dapat berubah-ubah. Ada jaringan ikat. Jaringan ikat itu disebut juga jaringan penyambung yang menghubungkan jaringan atau organ yang satu dengan jaringan atau organ yang lain. Fungsinya untuk melekatkan suatu jaringan ke jaringan lain, menyokong atau menunjang organ, melindungi dan memberi struktur pada organ-organ, membentuk darah dan limfa, menyimpan lemak, serta mengisi rongga di antara organ-organ. Nah, jaringan ikat ini dibagi menjadi 4, yaitu jaringan ikat biasa, jaringan ikat khusus, jaringan ikat penyokong, dan jaringan ikat penghubung. Kita bahas satu persatu ya. Yang jaringan ikat biasa ini dia dibagi lagi menjadi 4. Ada jaringan ikat padat teratur, jaringan ikat padat tidak teratur, jaringan ikat padat elastis, dan jaringan ikat longgar. Jaringan ikat padat teratur. Jaringan ikat padat teratur ini dia punya berkas serabut, kolagen, dan fibroblast yang tersusun teratur ke satu arah. Makanya disebut padat teratur. Dia berfungsi untuk memberi kekuatan fleksibel. Nah, si jaringan ikat padat teratur ini dia terdapat pada ligamen dan tendon. Pada ligamen, penghubung antar tulang yang berbentuk pipih. Jadi ligamen itu yang menghubungkan satu tulang dengan tulang lainnya. Sedangkan tendon, dia tidak teratur, tetapi fleksibel. Dia menghubungkan otot dengan tulang. Sekali lagi, ligamen itu fungsinya menghubungkan satu tulang dengan tulang yang lain, sedangkan tendon menghubungkan otot dengan tulang. Nah, yang kedua, ada jaringan ikat padat tidak teratur, sering disebut juga jaringan ikat padat kolagen. Terdapat pada lapisan bawah dermis kulit, tulang, persendian, katup jantung, dan sebagai kapsula yang menyelubungi organ-organ. Yang ketiga, ada jaringan ikat padat elastis. Dia berfungsi untuk memberikan elastisitas pada jaringan, karena dapat meregang 1,5 kali dari panjangnya. Dia terdapat di aorta, atau arteri besar pada jantung, trakea, dan saluran bronkus pada paru-paru. Yang keempat, jaringan ikat longgar. Dia berfungsi mengikat suatu jaringan ke jaringan lain, memberi perlindungan dan makanan atau nutrisi bagi organ-organ serta struktur yang diikatnya. Jaringan ikat longgar ini terdapat pada otot, jaringan syaraf, dan pembuluh. Selanjutnya, jaringan ikat khusus. Jaringan ikat khusus ini jaringan dengan sifat dan fungsi yang khusus yang terbagi menjadi 2, yaitu jaringan ikat retikuler dan jaringan adiposa. Jaringan ikat retikuler dia tersusun atas serabut-serabut retikuler yang teranyam dalam matriks seperti gel. Di dalam matriksnya itu terdapat sel-sel darah putih. Fungsinya untuk menyokong organ-organ yang lunak dan membentuk darah. Ini terdapat pada limfa, nodus limfa, dan hati. Kemudian jaringan ikat adiposa. Jaringan ikat adiposa ini sering disebut jaringan lemak. Dia terdiri dari sel-sel lemak yang dikelilingi oleh anyaman serabut kolagen. Berfungsi untuk menyokong sel-sel lemak. Berfungsi juga menyimpan energi dalam bentuk lemak dan sebagai bantalan untuk menahan goncangan dari luar tubuh. Contohnya, dia terdapat pada bagian atas ginjal dan di sekeliling mata. 3 adalah jaringan ikat penyokong. Jaringan ini berfungsi untuk menyokong kedudukan jaringan yang lain. Yang termasuk jaringan penyokong adalah jaringan tulang. Jaringan-jaringan tulang ini dia tersusun dari sel-sel tulang yang terdapat di dalam matriks. Nah, di dalam matriks ini dia mengandung kolagen atau zat perekat
dan endapan mineral. Endapan mineral yang paling banyak adalah kalsium. Itulah kenapa kita membutuhkan kalsium untuk menjaga jaringan tulang. Nah, jaringan tulang ini dia dibagi dua, jadi jaringan tulang rawan dan jaringan tulang keras. Jaringan tulang rawan itu disebut juga kartilago, atau artinya tulang muda. Dia sifatnya kuat dan lentur, tidak memiliki pembuluh darah dan serabut saraf. Dia dibedakan menjadi tulang rawan hialin, tulang rawan elastin, dan tulang rawan fibrosa. Untuk tulang rawan selanjutnya kita akan dibahas dalam bab 3 atau sesudah bab ini di sistem gerak. Kemudian ada jaringan tulang keras. Dia bersifat kuat dan kaku, tersusun atas sel-sel tulang osteosit yang berasal dari sel induk tulang atau osteoblast. Kemudian ada jaringan ikat penghubung. Jaringan ikat penghubung ini terdiri atas jaringan darah dan jaringan limfa. Jaringan darah termasuk jaringan ikat penghubung karena dia berasal dari sel-sel mesenkim. Jaringan darah dia tersusun atas sel-sel darah dan plasma darah. Untuk darah, kita akan membahas lebih lanjut di bab sirkulasi. Yang terakhir ada jaringan otot. Jaringan otot itu tersusun oleh sel-sel otot yang memiliki struktur serabut kontraktil yang disebut miofibril. Nah, si miofibril ini tersusun atas filamen atau benang aktin dan miosin. Miosin itu protein khusus untuk kontraksi otot ya. Nah, dengan adanya miofibril, sel otot ini dia mampu berkontraksi dan berelaksasi. Jaringan otot dibagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang pertama, otot polos, dia memiliki bentuk gelendong, ujungnya runcing, bisa dilihat di gambar. Inti selnya ada 1 yang berwarna hitam, itu inti sel, 1 dan terdapat di tengah sel. Dia terdapat di organ dalam, contohnya pada sistem pernafasan, pencernaan, dan pembuluh darah. Dia termasuk otot tidak mudah lelah, meskipun kita beraktivitas seharian, dan termasuk otot tidak sadar, artinya kita tidak sadar bahwa otot itu sedang bekerja. Contohnya pada saat kita makan, masuk ke lambung, itu kita tidak sadar kan kalau makanan itu sedang diolah dengan lambung, kita tidak sadar bahwa lambung itu sedang bekerja. Nah, makanya itu disebut otot tidak sadar. Kemudian ada otot lurik, dia memiliki ciri bentuk silindris, inti selnya banyak dan terdapat di tengah. Dia melekat pada rangka, pada seluruh bagian rangka. Kemudian ototnya termasuk otot cepat lelah dan termasuk otot sadar. Kenapa disebut otot sadar? Disebut otot sadar itu karena dia berkontraksi dengan cepat dan bertanggung jawab untuk gerakan yang berlangsung di bawah kendali pikiran. Jadi pada saat kita berlari, si otot lurik ini dia bertanggung jawab penuh atas gerakan yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir ada otot jantung. Dia berbentuk silindris bercabang, inti selnya banyak, dan terletak di tengah. Dia hanya terdapat di jantung, termasuk otot tidak mudah lelah, dan termasuk otot tidak sadar. Pada saat jantung berdetak, itu kita tidak sadar ya, berapa kali dia berdetak, berapa cepat dia berdetak, makanya disebut otot tidak sadar. Ya, sekian materi untuk jaringan hewan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.